Hai hai hai, assalamualaikum semuanya teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Kalian tahu nggak sih kalau Indonesia itu bergabung dengan PBB di tanggal 28 September 1950 dan resmi menjadi anggota PBB yang ke-60. Kemudian teman-teman, kalian tahu nggak sih kalau di Januari 1965 Presiden kita Soekarno menarik diri dari PBB, atau istilahnya itu Indonesia keluar dari PBB di tahun 1965. Dengan alasannya apa? Kan kali itu kita ada konflik ya dengan Malaysia, dan kali itu PBB menerima Malaysia sebagai anggota tidak tetap di Dewan Keamanan. Dan Soekarno menganggap kalau Malaysia itu negara boneka buatan Inggris, bentukan Inggris yang sangat mengancam perdamaian di Indonesia. Makanya Soekarno memutuskan untuk keluar dari PBB. Jadi kapan kita kembali lagi menjadi anggota PBB? Ketika di pemerintahannya Orde Baru. Di zaman Orde Baru, pemerintahan Presiden Soeharto, Soeharto mengirimkan sebuah telegram di tertanggal 19 September 1966 kalau Indonesia ingin kembali bergabung di keanggotaan PBB. Dan secara resmi di tanggal 28 September 1966 kita pun resmi kembali bergabung menjadi anggota PBB gitu teman-teman. Nah, pembahasan hari ini itu berkaitan dengan penjelasan yang aku jelaskan tadi teman-teman. Jadi hari ini kita akan ngebahas tentang sejarah berdirinya PBB. Tapi sebelum lanjut, kamu jangan lupa subscribe dulu channel ini. Dan jangan lupa kamu tonton video-video aku yang lainnya. Dan stay tune sampai habis. Jadi teman-teman, sejarah berdirinya PBB itu dibentuk berdasarkan ada beberapa landasan yang 5 landasan pembentukannya PBB. Ada 5 landasan pembentukan PBB. Yang pertama itu namanya Atlantic Charter, terus Declaration of the United Nations, terus Deklarasi Moskow, terus Dumbarton Oaks, dan Konferensi San Francisco. Untuk yang pertama-tama teman-teman, Atlantic Charter, Piagam Atlantik ini menjadi dasar berdirinya organisasi internasional yang baru menggantikan dari LBB, Liga Bangsa-Bangsa. Isi kesepakatan Atlantic Charter ini ada 5. Yang pertama, tidak boleh ada perluasan daerah jika tidak dengan kemauan penduduk asli. Terus yang kedua, setiap bangsa berhak untuk menentukan nasibnya sendiri. Yang ketiga, setiap bangsa mempunyai hak untuk ikut serta dalam perdagangan dunia. Yang keempat, perdagangan dunia harus diciptakan agar setiap bangsa hidup bebas dari rasa takut dan kemiskinan. Dan yang terakhir itu menolak cara kekerasan dalam menyelesaikan persengketaan internasional. Sebenarnya inti dari Atlantic Charter ini, setiap negara itu tidak boleh ditindas dan mempunyai hak atas negaranya sendiri gitu. Kemudian landasan yang kedua teman-teman, Declaration of the United Nations. Dalam pertemuan di Washington pada tanggal 1 Januari 1942, 26 negara yang hadir menyetujui program dan tujuan yang terdapat dalam Piagam Atlantik. 26 negara tersebut menandatangani Declaration of the United Nations. Nah, deklarasi yang ketiga itu namanya Deklarasi Moskow. Di Moskow pada tanggal 30 Oktober 1943 diselenggarakan konferensi dengan pesertanya wakil-wakil dari Inggris, Amerika Serikat, Rusia, dan Cina. Dalam konferensi ini berhasil menetapkan Deklarasi Moskow yang isinya adalah perlunya pembentukan Badan Perdamaian Dunia. Selanjutnya itu namanya Dumbarton Oaks di Washington. Tanggal 7 Oktober 1944 dalam pertemuan ini dihadiri oleh Amerika Serikat, itu namanya Franklin Delano Roosevelt. Terus Uni Soviet itu Joseph Stalin, Inggris itu Winston Churchill, dan Cina itu Chiang Kai-shek. Serta disetujui pembentukan organisasi bangsa-bangsa dengan nama United Nations Organizations atau namanya PBB. Istilah United Nation Organization itu pertama kali diusulkan oleh Presiden Roosevelt
di tanggal 1 Januari 1942. Kemudian teman-teman, konferensi San Francisco di tanggal 26 Juni 1945. Dalam pertemuan ini dihadiri oleh 50 negara yang berhasil menyetujui dan menandatangani Piagam Perdamaian atau Charter for Peace yang kemudian menjadi Piagam PBB. Isi dari Charter of Peace itu adalah tentang hak untuk menentukan nasib sendiri, right of self-determination. Persetujuan ini mulai berlaku di tanggal 24 Oktober 1945 dan menjadi hari lahirnya PBB yang dinyatakan dalam sidang pertamanya di London di tanggal 10 Januari 1946. Ke-50 negara tersebut dikenal sebagai negara anggota pendiri atau original members. Di sini puncaknya teman-teman, lahirnya PBB. Di sini sejarah dan tujuannya itu dari sejarah di tanggal 24 Oktober 1945 secara resmi lahir PBB tadi yang kita bahas tadi ya. Terus ketika itu 5 negara besar, the Big Five, yang terdiri dari Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Uni Soviet dan Cina, serta 50 negara yang menghadiri konferensi di San Francisco menandatangani United Nations Charter atau Piagam PBB. Kemudian teman-teman, tujuan didirikannya PBB itu ada 4. Yang pertama, memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Yang kedua, mengembangkan hubungan persaudaraan antara bangsa. Terus yang ketiga itu mengadakan kerjasama internasional dalam bidang ekonomi, budaya, dan keamanan. Serta yang terakhir itu sebagai pusat penyelarasan segala tindakan bersama terhadap negara yang membahayakan perdamaian dunia. Terus teman-teman, keanggotaan PBB ada 2 macam, yaitu anggota asli dan anggota tambahan. Anggota asli adalah negara-negara yang ikut serta menandatangani United Nations Charter pada konferensi San Francisco di tanggal 26 Juni 1945. Nah, di sini kita belum merdeka ya. 26 Juni belum lah ya teman-teman. Dan negara-negara yang menandatangani deklarasi Washington yang berjumlah 50 negara. Anggota tambahannya adalah negara-negara anggota PBB yang masuk memenuhi syarat untuk diterima sebagai anggota PBB. Kemudian teman-teman, untuk pembahasan kita yang terakhir yaitu struktur organisasi PBB. Itu namanya ada 6 struktur organisasinya, itu Majelis Umum atau General Assembly dan Dewan Keamanan atau Security Council, dan Mahkamah Internasional atau International Court of Justice, dan Dewan Perwalian yaitu Trusteeship Council dan Sekretari, terus Dewan Keamanan dan Sosial, Economic dan Social Council. Gitu teman-teman, pembahasan kita mengenai sejarah berdirinya PBB. Semoga teman-teman paham terhadap apa yang aku jelaskan, dan jangan lupa lihat video-video aku yang lainnya. Dan utamanya jangan lupa kamu subscribe dan kamu tekan lonceng di sampingnya untuk kamu bisa mendapatkan notifikasi video baru dari aku. Terima kasih teman-teman udah nonton. Jangan lupa like, share, and subscribe. See you in the next video. Bye bye. Assalamualaikum.